Menjadi Gamada Muda bukanlah hal yang mudah. Universitas Gadjah Mada adalah universitas yang sangat terkenal dan menjadi salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Tiap tahunnya puluhan ribu calon mahasiswa baru yang berbondong-bondong mendaftar. Passing rate yang begitu tinggi dan persaingan yang begitu rumit kian menjadi polemik. Butuh kesiapan dan perjuangan untuk menjadi bagian darinya. Sampai saat ini, saya masih belum yakin dan percaya saya menjadi salah satu the next Gamada, entah karena keberuntungan atau karena kerja kerasku, seolah ini semua mustahil bagiku. Aku bersyukur atas semua ini. Tuhan terlalu baik bagiku, mewujudkan semua impianku. Akan kubuktikan bahwa aku adalah orang yang tepat yang Tuhan pilih. Gamada 2020. Say hello Kepo people, kembali lagi di channel Kepo Tanpa Batas bersama aku Yuke Milen. Jadi di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Naufal, mahasiswa UGM tahun 2020. Tentunya untuk masuk di Universitas Gadjah Mada adalah hal yang tidak mudah. Nah, hari ini kita akan sharing bagaimana cara Naufal agar bisa tembus UGM melalui jalur SNMPTN. Sebenarnya jalur SNMPTN, SM maupun SB bukanlah hal yang mudah karena tentunya persaingan di UGM itu sangatlah ketat. Tiap tahunnya banyak orang yang mendaftar di Universitas Gadjah Mada, tetapi hanya beberapa persen saja yang diterima karena passing grade-nya tinggi ataupun hal lainnya. Oleh karena itu, langsung saja yuk. Saat ini saya sudah bersama Naufal. Oleh karena itu, kita kenalan dulu sama Naufal. Halo Naufal. Halo Kak. Perkenalkan diri dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Muhammad Naufal Hairi, bisa dipanggil Naufal. Sekarang sedang berkuliah di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, angkatan 2020. Nah Naufal, apa sih alasan Naufal memilih jurusan biologi? Kan waktu pemilihan jurusan itu kan sering ada kayak semacam sesi sharing gitu ke guru-guru, kayak memotivasi siswanya gitu agar nanti pas pemilihan jurusan tidak bingung gitu. Kan guru-guru sering kata kalau pemilihan jurusan itu angka baiknya itu selalu berpedoman pada kalimat minat dan bakat, tapi dalam kalimat itu selalu disebut minat dulu baru bakat. Jadi kita harus mendahulukan minat kita daripada bakat kita, dan kebetulan sayanya minat di bidang biologi, jadi saya pilih. Nah sebelum itu pernah nggak sih kepikiran keterima di UGM? Kalau keterima sih enggak, tentu saya tidak. Ya alhamdulillah bisa lolos juga, itu salah satu rasa syukur lah. Alhamdulillah bisa lolos. Nah, untuk mengambil jurusan biologi sendiri, apa sih cita-cita Naufal sehingga memilih jurusan biologi? Cita-cita? Sebenarnya saya tuh cita-citanya apa ya? Kalau bilang cita-cita untuk spesifik tuh masih bingung gitu. Karena dari dulu itu sempat kepikiran jadi dokter, fakultas biologi itu biasanya identik sama kedokteran. Sempat juga mau jadi kayak ahli dalam bidang pertanian gitu, seperti itulah. Tapi kan saya tuh pilih biologi karena ingin memperkuat dasarnya dulu gitu, memperkuat dasar pengetahuannya, supaya nanti kalau misalnya memilih salah satu bidang spesifiknya tuh biologinya tuh sudah dasarnya sudah kuat, jadi untuk memilihnya tuh lebih gampang. Oh begitu, keren. Nah terus Naufal, waktu mendaftar biologi ini tentunya pasti ada beberapa jurusan yang jadi pemikiran Naufal. Sebelum meyakinkan hatinya di jurusan biologi, apakah ada jurusan kedua setelah biologi itu? Jurusan kedua ya, sebenarnya jurusan kedua yang kepikiran pernah sempat daftar sih sebenarnya biomedis. Ya, karena kalau dilihat itu kan biomedis kan kayak termasuk baru lah untuk di universitas yang ada di Indonesia. Jadi sempat tertarik karena saya juga tertarik di bidang kesehatan itu, nggak selalu harus kayak kesmas atau kedokteran. Ada ini biomedis ya, saya juga agak tertarik situ. Ya. Jadi kalau misalnya waktu itu tidak lolos di biologi, pilihan keduanya di biomedis. Ya, mungkin gitu. Nah coba ceritakan skema
alur pendaftaran SNPTN di UGM? Sebenarnya kalau dibilang dari latar belakang itu agak jauh sih dari SMP dulu ya. Karena dari SMP itu saya tuh orang yang pendiam gitu. Dan misalnya kalau Introvert? ya termasuk introvert gitu. Saya tuh sering kayak bengong sendiri gitu. Kalau misalnya karena kan saya itu pemalu gitu, jadi jarang bersosial sama orang-orang gitu. Jadi saya tuh biasanya lihat di sekeliling gitu, kayak berpikir ini tumbuhan kok ada yang tinggi gitu, ada yang pendek, ini hewan tuh kenapa cepat banget gitu, kayak gitu. Oh, berarti Ya. bengong ini Ya. dalam hal memikirkan sesuatu Ya. yang sedang berada di depan, Ya. hal-hal yang tidak wajar. Iya, contoh seperti ini sekarang saya lagi duduk di rumput tuh, ini contohnya ada pohon di depan saya, kenapa ini masih pendek gitu, buahnya kok masih kecil gitu. Jadi dulu tuh sudah pikir-pikir begitu. Berarti rasa penasarannya Naufal itu sangat tinggi. Bisa dibilang. Terus kalau cara belajar Naufal sendiri itu gimana? Cara belajar saya itu sebenarnya lebih ke arah visual gitu. Visual. Jadi saya tuh lebih gampang atau lebih mudah menyerap ilmu itu kalau misalnya ada gambaran atau diajarkan oleh seseorang gitu. Lebih mudah terima. Nah, Naufal sendiri untuk menjaga semangat belajar setiap harinya mungkin kan itu tidaklah mudah. Nah, kalau Naufal kalau lagi down belajar, kalau lagi mas-mas belajar, hal apa yang Naufal lakukan? Saya itu kan seperti tadi seperti visual, dan kalau bisa belajar visual saya dulu cepat capek gitu. Mungkin 30 menit sudah lelah gitu. Tapi waktu saya lelah itu saya selalu berpikir kalau misalnya masuk kuliah itu beda sama masuk sama yang lain, beda masuk saat masuk SMP atau SMA, karena persaingannya itu bukan cuma teman-teman kelas kita, bukan satu angkatan kita, bukan juga satu sekolah kita, tapi ini persaingannya satu Indonesia. Dan untuk masuk ke Universitas Gadjah Mada ataupun universitas yang besar itulah tidak mudah karena hanya orang-orang terpilih lah gitu. Jadi lebih baik semangat gitu, karena hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk sini. Naufal percaya keberuntungan? Ya bisa dibilang sih. Keberuntungan atau kerja keras? Kalau disuruh pilih, saya lebih pilih kerja keras sih. Kerja keras. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak ada namanya keuntungan pasti. Benar. Tapi sebenarnya dari kerja keras itu kita bisa menghasilkan keberuntungan, karena hanya orang-orang terpilih yang diberikan keberuntungan. Nah, sekarang kan Naufal sudah menjadi mahasiswa UGM nih. Kesan apa sih yang Naufal lihat dari teman-teman lain nih yang sudah menjadi teman-teman Naufal? Kesan apa yang Naufal lihat? Kesan pertama sih pasti karena kan teman baru gitu, beda. Pasti yang kesan awal itu beda budaya gitu. Beda budaya. Karena kan saya asli kan dari Sulawesi gitu, baru dia rata-rata teman saya yang di sana kan rata-rata orang Jawa gitu. Jadi bisa dibilang cara bicara gitu ataupun sikap antara orang lain itu pasti beda gitu. Sama itu kalau saya perhatikan orang Jawa itu juga kalau dalam pembelajaran entah kenapa itu yang dari yang salam ya itu lebih bisa dibilang lebih aktif gitu. Dia tuh kayak saat belajar mereka itu fokus belajar gitu, tapi kalau saya saat kosong main gitu. Kakak juga orang Jawa loh. Ya itu yang saya ada ya. Yang saya perhatikan. Terus kalau untuk mahasiswa biologi di angkatan Naufal sekarang itu berapa jumlahnya? Kurang lebih 225 kalau salah. 225. Ya. Itu dibagi berapa kelas? Kelas itu dibagi 5. Ada 5. A sampai D, sama ada lagi kelas A gitu. Naufal termasuk kelas yang mana? Saya kelas A. Kelas A. Ya. Wow. Berarti memang Naufal itu kelas A dibagi berdasarkan SNPTN atau bagaimana? Kurang tahu sih, tapi yang saya lihat itu kemungkinan kayaknya begitu dari SNPTN. Karena saya itu rata-rata untuk kelas mata kuliah itu kebanyakan A, cuma 2 yang B. Wow. Naufal pernah nggak sih merasa kecewa di masa pandemi ini? Tentunya kalau kita masuk di Universitas Gadjah Mada atau lagi cabangnya UGM, hal yang mereka tunggu-tunggu itu PPSMB. Nah, sekarang di pandemi ini kalian harus belajar online, PPSMB online. Merasa iri nggak sih sama jurusan sama angkatan yang lalu-lalu?
sebenarnya iya sih agak iri karena kan salah satu motivasi saya juga untuk masuk game kan itu PPSMB-nya ya, PPSMB wow. keren gitu. Heeh. Dari tahun-tahun sebelumnya itu kan ada videonya itu loh keren sekali. Ada kegiatannya bukan hanya kegiatan dalam kampus tapi kegiatan luar kampus yang memang bermanfaat untuk mahasiswa, apalagi untuk mengembangkan soft skill sebagai camera. Ya, itu satu. Tapi kan ya gara-gara kondisi seperti ini jadi harus secara daring semua, secara dari awal PSMB sampai kuliah sekarang masih online. Berarti nanti ke Jawanya tahun depan Rencana kalau sudah pandemi Kalau berlalu. saya, Heeh. Terus Nova, kakak penasaran sama waktu SNMPTN itu, kalau di SMA mu diterima berapa orang? SNMPTN kalau dipersentkan gitu kalau tidak salah ya Heeh. kurang lebih 15-20%. Yang lolos di UGM Kalau di UGM ya, Heeh. kalau yang di UGM itu cuma dua 2 orang. orang. Wow. Maksud Naufal dan saya dan teman saya. itu jurusan apa? Dia jurusan kimia, Berarti sama-sama MIPA. sama-sama kita. Sama-sama MIPA. Wow. Nah, terus kan tadi sama-sama MIPA nih. Bagaimana cara Naufal nantinya beradaptasi begitu? Karena dari siswa ke mahasiswa tentunya berbeda. Jadi cara beradaptasi dalam belajar, cara membangun budaya belajarnya Naufal itu sekarang seperti apa? Kalau sekarang kan memang sangat disayangkan kan tidak bisa secara langsung gitu tapi salah satu cara saya itu untuk beradaptasi cepat itu lebih ke arah lebih berbaru gitu, lebih terbuka gitu, sering ngobrol aktif gitu, meskipun di dalam ruang chat group gitu ataupun apa aja sebisa mungkin untuk terus aktif gitu, kayak temannya, meskipun hal-hal sepele itu juga salah satu hal yang membantu lah untuk beradaptasi gitu. Nah, terus apa tanggapan Naufal melihat kayak fenomena kuliah online tetapi mahasiswanya itu tidur? Aduh. Apa Naufal termasuk begitu juga? Enggak sih. Alhamdulillah belum. Jangan sampai belum. nanti. Itu kan memang salah satu kelemahan untuk kuliah pembelajaran secara daring. Apalagi kan beberapa memang salah satu mungkin setiap dosen beda ya. Iya. Kadang-kadang ada yang disuruh wajib on cam, kadang tidak. Tapi kan kayaknya kebanyakan dosen itu suruhnya off cam aja karena nanti takut kuotanya cepat habis. Itu sih salah satu kelemahannya karena tidak dapat dipantau secara langsung gitu. Iya. Ada yang mungkin sampai rebahan atau mungkin on cam bajunya aja yang bagus, bawahnya tidak gitu. Itu banyak terjadi. Iya, banyak. Jadi kalau misalnya Naufal lagi capek nih, sedangkan lagi kuliah online, ngumpung off kamera, kalau Naufal capek, pernah nggak terbesit di pikirannya Naufal, mau tidur saja? Kalau sampai tidur sih enggak sih. Saya kalau capek itu palingan cuma kayak peregangan gitu off. Misalnya kalau lagi saya kan sebenarnya nggak wajib gitu mau on cam mau off cam kan terserah gitu. Saya misalnya itu kan on cam dulu gitu. Tapi misalnya kalau ada kayak capek gitu tuh, saya off cam gitu, mau peregangan aja gitu, buat cara berdiri gitu, minum mungkin sudah. Berarti masih terhindar dari fenomena itu. Alhamdulillah. Nah, coba Naufal ceritakan pesan dan kesannya selama ikut PPSMB online. Kesan dan pesannya meskipun mungkin tidak sebagus saat secara offline, tapi menurut saya sih PPSMB masih yang masih bisa bilang yang terbaik lah. Ya, masih meskipun secara online itu video yang dipersiapkan oleh panitia itu keren, koordinator semuanya juga itu, pembimbingnya juga keren, cara pembimbingannya, pemberian tugasnya juga termasuk pemberian tugas yang bermanfaat gitu, bukan cuma bermanfaat bagi diri kita sendiri gitu, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi selama kan Naufal pernah nggak nonton berita yang PPSMB kayak penerimaan mahasiswa baru secara online yang dibentak-bentak gitu? Iya. Tapi di UGM nggak ada kan? Nggak ada sama Nggak sekali, ada. nggak ada. Masya Allah. Bahkan dipanggil adek pun mungkin nggak ada, jarang gitu. Jadi itu kayak di akunnya YouTube UGM banyak video-video kayak penyemangat. Ya, Itu sebenarnya
kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu bentuk kakak seniornya kalian, memotivasi kalian agar tidak iri sama angkatan yang lalu-lalu, karena mereka PPSMB offline, sedangkan kalian harus online dan harus berjarak sama teman-teman barunya kalian. Nah, kalau Naufal beri tips tentang menjaga nilai, karena kan untuk lolos SNMPTN tentunya harus punya nilai yang tinggi. Nah, Naufal sendiri untuk menjaga nilai tiap semesternya itu hal apa yang dilakukan? Yang pertama pasti manajemen waktu itu penting pasti ya. Kapan waktu harus belajar, istirahat itu penting. Kita harus atur itu supaya nanti tidak terganggu gitu waktu belajar sama temannya itu tidak terganggu. Yang kedua itu harus komitmen gitu. Kalau misalnya waktu belajar ya belajar. Kalau mainnya main gitu, istirahat. Apalagi saat saat masuk kelas 3 sih sebenarnya saya itu sudah mulai lebih ke arah yang semua yang tidak berhubungan sama kiat-kiat untuk masuk kuliah itu saya kurangkan gitu. Jam itu mungkin sudah kurangkan, mulai fokus untuk cari-cari soal. Gitu, latihan soal, cari-cari pembahasan untuk soal-soal. Berarti kan mulai mengurangi hal-hal yang tidak berhubungan dengan masuk kampus begitu ya. Berarti selama Naufal fokus untuk belajar, apakah Naufal tidak ikut kegiatan di sekolah? Iya, saya bilang iya, karena kan semuanya waktu awal itu ikut beberapa kayak ekstrakurikuler gitu. Tapi semenjak masuk kelas 3 itu semuanya off, sudah tidak aktif semua. Saya cuma fokus sekolah, belajar, dikasih kerja tugas, pulang, istirahat, baru ada jam belajar gitu. Kepikiran untuk kuliah di UGM itu sejak dari kelas berapa? Kepikiran sebenarnya sih lebih agak-agak dekat sebelum pengambilan jurusan sih, saat kelas 3 baru kepikiran. Sebenarnya kan kepikiran untuk sekolah di Jawa itu sih sudah agak lambat SMP gitu, untuk mau coba suasana baru lah, karena dari kecil sudah di Sulawesi terus sih. Tapi waktu saya SMP itu pernah ada study tour gitu ke Jawa. Dan salah satunya ke kota Yogyakarta. Dan waktu di Yogyakarta itu kan kota pelajar gitu, kayak suasananya cocok sama saya. Bisa dibilang juga biaya hidupnya termasuk murah gitu. Dan cocok gitu sama saya. Berarti niat untuk merantau itu sudah ada dari dulu. Tapi untuk niat kuliah di UGM itu baru terbesit ketika pemilihan jurusan. Iya. Gitu. Pesan dan kesan Naufal sebelum kita closing video ini. Pesan dan kesan saya mungkin untuk yang masih SMA saja sih. Pertama itu lebih kenalin diri kalian gitu. Semuanya lebih cepat lebih baik gitu. Kalian harus kenal diri kalian, cara belajar kaliannya efektif untuk kalian itu bagaimana, jurusan yang kalian minat itu seperti apa. Lebih baik itu dipikirkan supaya nanti saat mendekati untuk pemilihan jurusan itu tidak ribet lah gitu. Karena ada beberapa kasus yang pada saat sudah mulai gitu untuk fokus belajar sesuai dengan jurusannya, tapi masih banyak yang masih bingung gitu, mau masuk di mana, dia fakultas apa, di universitas apa, kita sedang yang bingung. Yang kedua itu mulai untuk belajar gitu, cari soal gitu, karena bisa bilang kalau SNPTN itu mungkin memang salah satu hal yang susah gitu, kita harus pertahankan nilai, tapi bukan berarti SNPTN itu dijadikan sebagai patokan gitu, karena bisa dibilang itu SNPTN ada juga bisa dibilang faktor keberuntungannya gitu. Jadi kalau misalnya mau lolos SN ya lakukanlah kayak perbaiki nilai, kalau bisa juga ikut lomba dosennya supaya ada sertifikat, karena sertifikat itu juga sangat berpengaruh untuk SN. Tapi meskipun juga tidak lolos SN ya jangan patah semangat gitu. Kalau misalnya dapat ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu, karena SN itu ya seperti yang saya bilang tadi itu cuma ada keberuntungannya lah. Lebih baik itu kalian fokus ke jalur yang lain gitu, contohnya seperti SN ataupun jalan mandiri. Dan meskipun mungkin nanti kalian itu waktu awal masuk ke SNSB itu pasti kalian akan merasa tertekan sekali gitu, kayak ini lolos gak ya, ini bagaimana ya nilaiku gitu, apakah cukup untuk masuk gitu. Semuanya itu saat saya jalan itu, apalagi saat saya kuliah itu tidak seberat yang saya pikirkan gitu, tidak seberat yang orang-orang pikirkan, karena pada akhirnya gitu akan ada jalan gitu, akan ada jalan bagi orang-orang yang selalu yang mempunyai kemauan tinggi, ada untuk orang yang terus bekerja keras gitu, pasti akan ada hasilnya kok.
Nah, itu tadi pesan dan kesan dari Naufal. Nah, tips dari Kakak Yuka, jadi untuk adik-adik SMA, kenali mulai dari sekarang. Jangan menunggu kelas 3 baru kalian mengenali minat dan bakat kalian. Jadi sekarang mulai perbanyak belajar, fokus pada tujuan kalian, sehingga nanti ketika sudah waktunya kalian kuliah, kalian tidak kaget dengan dunia perkuliahan, karena dunia perkuliahan dan dunia masa sekolah itu sebenarnya sangatlah berbeda. Tidak seperti yang di FTV kita nonton, pulang dari kampus, istirahat, terus kuliaran ke kafe-kafe. Tidak seperti itu sebenarnya. Dan sebenarnya untuk mengenali diri kalian itu penting. Jadi kalian bisa mengambil jurusan, mengenali saya suka apa sih sebenarnya, agar menghindari yang namanya salah jurusan. Tetapi apapun sebenarnya kalian dipilihkan oleh Tuhan, salah jurusan sekalipun, itu ada kebaikan yang tersirat di kejadian itu. Tentunya apapun yang terjadi tetap syukuri dan tetap semangat. See you Kepo people.